尔敢万不将进！小心，同盟至尊！为什么？我不是说过吗？我们是兄弟，他们。为什么？我待你们如兄弟，你们为什么要这样？去死！我鸿蒙至尊以神魂起誓，终有一日，我一定会重返仙界，以血复仇。Zhong Wuxiao menjadi tenang dan menatap Tan Yun dengan lembut. Keluarga Liu salah dulu, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan kakak laki-lakiku untuk menghentikannya agar tidak mempermalukanmu. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, Xiao, apa rencanamu selanjutnya? Zhong Wuxiao tidak langsung menjawab, melainkan bertanya, di mana kamu? 13 hari yang lalu, saya telah menyentuh penghalang jiwa janin. Selanjutnya, saya ingin segera mundur, kata Tan Yun. Kalau begitu aku akan melindungimu saat berlatih. Zhong Wuxiao tersenyum, cukup menyentuh. Zhong Wuxiao tersenyum dan mendukung Tan Yun, memasuki gua, dan mendukung Tan Yun di sofa batu. Tan Yun duduk bersila, mencetak tangannya di dadanya, dan menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng. Tiba-tiba, aura kaya surga dan bumi di pegunungan dan hutan, seperti gelombang pasang, berkumpul bersama, dengan liar dan terus-menerus mengalir ke dalam gua, bergegas ke kolam spiritual Tan Yun Mei, dan dengan cepat berubah menjadi jejak kekuatan spiritual emas pucat. Zhong Wuxiao melihat aura yang melonjak ke dalam gua, matanya yang indah melebar, dan dia menatap Tan Yun seperti monster, dengan ekspresi kaget di matanya. 10 hari yang lalu, Tan Yun terluka di sekujur tubuhnya, 3 tulang rusuk di dada kanannya patah, dan jiwanya terluka parah. Dia mengira Tan Yun hanya akan pulih dari cederanya dalam 1 atau 2 bulan, dan hanya beberapa bulan untuk pulih. Tapi dia tidak menyangka bahwa hanya dalam 6 hari, Tan Yun akan pulih dari trauma dan tulang rusuknya yang patah, dan dia akan bangun hanya dalam 10 hari. Kejadian ini mengejutkannya, dan pada saat ini, dia menjadi lebih terkejut, dan bahkan sedikit ketakutan, adalah kecepatan Tan Yun menelan aura langit dan bumi. Dia hanya berada di kesempurnaan agung dalam rahim spiritual, dan dia bahkan lebih cepat daripada yang pertama terberat dalam jiwa janin. Apakah dia monster? Zhong Wuxiao bergumam pada dirinya sendiri, menatap Tan Yun dengan saksama. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, menggerakkan sudut mulutnya, bercanda, apakah itu monster, apakah kamu ingin aku memberitahumu? Dalam hatiku, kamu adalah monster. Zhong Wuxiao tersenyum, kamu tenang dan aku juga ingin berlatih. Seperti yang dia katakan, dia duduk bersila di rumah gua, menutup matanya dengan saksama, dan mulai melatih energi spiritual dunia. Siang hari, di Jepang. Setelah 3 jam melahap aura langit dan bumi, pada saat ini, kekuatan spiritual di Lingqi Tan Yun sudah penuh. Tan Yun tampak serius, kecepatan aura melahap melonjak, dan dia mulai menyerang ranah jiwa janin dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, kekuatan spiritual di Baizhang Lingqi-nya, seperti awan-awan keemasan pucat, berkumpul di atas rahim spiritual pertama yang kering. Setelah ini, kekuatan spiritual emas muda terjerat, dan pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, perlahan-lahan meleleh menjadi tetesan cairan spiritual emas muda, menetes seperti tetesan hujan ke dalam janin spiritual setinggi 1 kaki, setengah kaki. Jika ada yang tahu kecepatan cairan pengubah energi spiritual Tan Yun, dia pasti akan menganga kaget. Kecepatannya 10 kali lebih cepat dari biksu lain. 10 hari kemudian, suapan pertama cairan spiritual Tan Yun di dalam rahim sudah penuh. Ban cair. Begitu Tan Yun berpikir, cairan spiritual dalam rahim spiritual mulai berputar perlahan seolah-olah kaya akan spiritualitas. Setelah beberapa saat, cairan spiritual mengembun menjadi sosok manusia cair yang duduk bersila, memancarkan cahaya keemasan samar. Humanoid cair mulai memadat perlahan. 2 hari kemudian, itu benar-benar menjadi patung, persis sama dengan jiwa janin Tan Yun, bersila dalam. Janin spiritual kering seperti sumur, tidak bergerak, seperti patung batu.
Kemudian, begitu janin yang seperti sumur kering itu runtuh dan menghilang, jiwa janin pertama Tan Yun tiba-tiba membuka matanya. Matanya sedalam laut, melontarkan dua tatapan kacau. Ketika tatapan ditarik, mata menjadi keadaan keagungan, mengungkapkan kekuatan yang menakjubkan. Ini adalah jiwa janin Hongmeng yang melampaui atribut apapun. Langit dan dunia itu unik dan tidak bisa ditiru. Jiwa janin Hongmeng pertama kental, yang berarti bahwa Tan Yun telah memasuki tahap pertama jiwa janin. Tan Yun, yang sedang duduk bersila di sofa batu, menari dengan keras, dan napas yang kuat keluar dari tubuhnya. Tan Yun, hati-hati, itu musuh yang kuat dari tahap kedua dari alam jiwa janin. Zhong Wuxiao tiba-tiba berdiri, saat berikutnya, ketika dia menemukan bahwa aura itu berasal dari Tan Yun, tubuhnya bergetar hebat, matanya yang indah menatap Tan Yun. Ranah jiwa janin berat. Bagaimana ini mungkin? Hati Zhong Wuxiao memicu badai yang mengerikan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya sama sekali. Tan Yun hanya membutuhkan waktu 13 hari untuk menembus kesempurnaan agung dari kondisi janin spiritual dan naik ke tingkat pertama dari kondisi jiwa janin. Kenyataan yang dia temukan bahkan lebih sulit untuk diterima adalah bahwa Tan Yun Mingming hanyalah tahap pertama dari ranah jiwa janin, dan auranya lebih kuat dari dirinya sendiri. Ini mengejutkan, cabul ini. Zhong Wuxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, melihat bahwa Tan Yun belum membuka matanya, jadi dia menstabilkan pikirannya dan duduk bersila lagi, berharap untuk segera merasakan penghalang ganda dari Fatal Soul Realm. Setelah Tan Yun dipromosikan ke tingkat pertama dari keadaan jiwa janin, dia menahan napas, memasuki meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di kolam spiritual. Di dunia luas Hongmeng, Tan Yun, seperti penguasa dunia ini, berdiri di udara, menghadap ke lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah, dan tidak bisa menahan raungan panjang, hahaha, akhirnya hari ini. Dia sangat bersemangat, karena saat ia memasuki ranah jiwa janin, ia dapat mengolah tahap kedua dari tubuh Tuan Hongmeng, melunakkan tulang. Setelah tahap pertama dari tahap kedua kultivasi selesai, kekerasan tubuh fisik dapat dibandingkan dengan senjata roh tingkat rendah. Dengan kekuatan penuh, kamu bisa merobek senjata roh tingkat rendah dengan tangan kosong. Tan Yun tahu bahwa setiap kali dia mengangkat wilayahnya di masa depan, dia bisa menelan 10 helai cairan ilahi Hongmeng dan melunakkan tulangnya. Setelah dipromosikan ke tahap ketiga dari ranah jiwa janin, ia dapat berlatih dan menyelesaikan tahap awal dari tubuh Tuan Hongmeng tahap kedua. Kekuatan, aku merindukan kekuatan yang kuat. Keinginan untuk kekuatan yang tak tertandingi. Tan Yun tampak tegas, 10 helai cairan suci yang dalam, seperti 10 naga dari cairan suci lautan, membubung ke udara, terus-menerus mengebor ke tengah alis Tan Yun. 10 helai Hongmeng Divine Essence, masing-masing dibagi menjadi 5 helai, turun ke lehernya, menembus lengannya, dan menuju tangannya. Mulailah melunakkan tangan Tan Yun. Apa? Dengan tangisan yang tragis, debu ada di mana-mana di dalam gua. Tan Yun, ada apa denganmu? Zhong Wuxiao tiba-tiba bangkit, hanya untuk melihat Tan Yun seolah menderita sakit yang tak tertahankan. Matanya merah, fitur wajahnya yang tampan bengkok, wajahnya ditutupi dengan pembuluh darah biru yang mengejutkan, dan dia gemetar, aku berkultivasi, aku baik-baik saja. Mendengar ini, hati Zhong Wuxiao yang menggantung baru saja jatuh, dia tiba-tiba mengangkatnya lagi, wajahnya langsung pucat, dia menunjuk ke tangan Tan Yun, dan panik, Tan Yun, tanganmu. Di hadapannya, tangan Tan Yun ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba sejenak, dan kemudian daging dan darah tangannya jatuh di celah-celah itu, hanya menyisakan tulang berdarah. Tan Yun, Zhong Wuxiao cemas, ingin melangkah maju, dan dihentikan oleh Tan Yun yang mengerikan, jangan khawatir, ini adalah cara kultivasi saya, dan tangan saya akan pulih paling lama dalam 5 hari. Begitu kata-kata itu jatuh, dahi Tan Yun ditutupi dengan butiran keringat yang menyakitkan, dan tulang-tulang tangannya hancur seperti 1 inci keramik dari ujung 10 jarinya. Ada cara kultivasi yang begitu kejam di dunia. Sementara Zhong Wuxiao terkejut, dia merasa lebih tertekan untuk Tan Yun. Dia membalikkan tubuhnya yang indah, memunggungi Tan Yun, dan tidak tahan untuk melihat lagi. Setelah beberapa napas, Tan Yun kehilangan tangannya. Setelah itu, di bawah tempar cairan Dewa Hongmeng,
tulang tangan Tan Yun perlahan terlahir kembali dengan kecepatan yang tak terlihat. Proses kelahiran kembali sangat menyakitkan. Tan Yun mengatupkan giginya, berkeringat seperti hujan, tapi matanya sangat tegas. 3 hari kemudian, tulang tangan Tan Yun terlahir kembali. Kerangka itu penuh dengan cahaya keemasan terang, yang benar-benar menarik perhatian, dan mata indah Zhong Wu Xiao dipenuhi dengan kebingungan dan kejutan. Segera setelah itu, Tan Yun mulai membentuk kembali tulang tangannya. Setelah pembentukan ulang selesai, tangan Tan Yun lebih keras daripada senjata roh terbaik, dan dia akan mengejar senjata roh tingkat rendah. Dalam rasa sakit yang hebat yang berlangsung setiap detik, 2 hari kemudian, tangan Tan Yun akhirnya terbentuk kembali. Dia tahu betul bahwa setelah dia dipromosikan ke tahap kedua dari alam jiwa janin, dia bisa meredam lengannya. Setelah dia dipromosikan ke tahap ketiga dari alam jiwa janin, dia bisa melunakkan kakinya. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan matanya mengungkapkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Tan Yun, apakah kamu sudah berkultivasi dengan baik? Zhong Wu Xiao berkedip dan tersenyum. Baiklah. Ketika Tan Yun menjawab, sosoknya menghilang dalam sekejap, muncul di luar gua, di antara pegunungan hijau dan hutan. Rambut Tan Yun bergerak tanpa angin, dan ketika ruang di sekitar tubuhnya beriak, kesadaran spiritualnya membentang ke segala arah seperti gelombang yang tak terlihat. 10 li, 20 li, segera setelah melampaui 30 li, momentumnya tetap tak berkurang, dan masih terus meningkat. Itu tidak berhenti sampai kesadaran spiritual diselimuti dalam radius 80 li. Kita harus tahu bahwa biksu rangkap 3 ranah jiwa janin biasa, indera spiritual dapat mencakup radius 70 li, 4 alam dapat mencakup radius 90 li. Ini berarti bahwa jiwa Tan Yun lebih kuat daripada pembudidaya 3 tingkat dari ranah jiwa janin. Dengan peningkatan berkelanjutan dari ranah Tan Yun di masa depan dan kemajuan berkelanjutan dari tubuh dominan Hong Meng, kemampuannya untuk melompati tantangan akan menjadi semakin kuat. Menarik indera spiritualnya, Tan Yun mengangguk puas, mata berbintang dipenuhi dengan situasi yang mendominasi. Tan Yun, berapa banyak yang bisa ditutupi oleh indera spiritualmu sekarang? Zhong Wu Xiao datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, 80 li dalam radius. 80 li dalam radius, sangat kuat. Zhong Wu Xiao terkejut, dan segera melihat ke depan untuk bertanya, jiwa janin macam apa kamu? Tan Yun menggelengkan kepalanya, aku bukan yang terbaik. Oh, tidak masalah, jiwa janin dari kualifikasi tingkat tinggi, melalui kerja keras, dapat mengejar surga di masa depan. Zhong Wu Xiao berkata. Tan Yun masih menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin ada yang tahu tentang dirinya sebagai jiwa janin Hong Meng. Kelas sedang. Zhong Wu Xiao mengerutkan kening, dan ketika Tan Yun tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya berubah, suaranya yang gugup bergetar, kamu bukan kualifikasi kelas rendah, kan? Bakat rendah adalah pemborosan jiwa rahim, seseorang yang telah ditinggalkan oleh surga, dan mereka yang memiliki bakat rendah, tidak peduli berapa banyak kerja keras dan keringat yang mereka keluarkan, mereka tidak akan dapat berevolusi dan bangkit. Tan Yun adalah Zhong Wu Xiao, orang dengan hati rahasia. Bagaimana mungkin Zhong Wu Xiao tidak gugup? Tidak cemas. Tan Yun mendekati Zhong Wu Xiao, senyum sombong muncul di sudut mulutnya, jangan khawatir, meskipun saya bukan kualifikasi terbaik, kualifikasi saya tidak lebih buruk dari kualifikasi terbaik. Betulkah? Zhong Wu Xiao curiga, mungkinkah kamu semacam ekaristi yang langka? Juga bukan. Tan Yun berkata, di alam semesta yang luas, sebenarnya, selain emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, kuno, binatang, waktu, ruang, kematian, cahaya, 13 jiwa janin, dan bahkan, ada banyak jiwa janin di berbagai tubuh suci, dan saya salah satunya. Jiwa janin yang tidak diketahui. Zhong Wu Xiao mengerutkan kening, merasa luar biasa, Tan Yun, aku belum pernah mendengar apa yang kamu katakan. Kata-kata Tan Yun memecahkan kognisi Zhong Wu Xiao. Dia tidak tahu mengapa, selain 13 jenis jiwa janin, ada jiwa janin lainnya. Belum pernah mendengarnya, bukankah itu berarti tidak ada, kan? Tan Yun tersenyum bebas, dengan ekspresi serius, Xiao, aku sudah bilang, kamu tahu, tolong jangan beritahu orang lain. Ya, Zhong Wu Xiao fokus. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu,
dan bertanya, "Si Yao, selain jiwa janin spasial, sakramen macam apa kamu?" Zhongwu Xiao berkata dengan canggung, "Aku juga tidak tahu." "Tenang, biarkan aku melihat." Tan Yun menyarankan. "Oke." Zhongwu Xiao dengan ringan menutup matanya yang indah, menenangkan pikirannya, dan membiarkan kesadaran spiritual Tan Yun memasuki kolam jiwa alisnya. Tan Yun menemukan melalui kesadaran spiritual bahwa Zhongwu Xiao sedang duduk bersila, jiwa janin pertama di kolam spiritual, selain memancarkan aura atribut spasial, juga dipenuhi dengan hawa dingin feminin. "Xiao, buka mata jiwa janinmu." Suara Tan Yun terdengar di telinganya. Zhongwu Xiao mengendalikan jiwa janin. Saat dia membuka matanya, Tan Yun dengan hati-hati mengendalikan kesadaran spiritualnya dan memasuki mata kiri jiwa janin. Tiba-tiba, pandangan Tan Yun berubah, seolah-olah dia berada di dunia pusaran spasial. Kemudian dia memanipulasi indera spiritualnya dan memasuki mata kanan jiwa janin. Tiba-tiba, apa yang muncul di depannya adalah dunia es dan salju yang luas. Beku ribuan mil, napas dingin, ingin membekukan kesadaran spiritual Tan Yun. Tan Yun memanipulasi indera spiritual untuk perlahan-lahan menarik diri dari alis Zhongwu Xiao, dengan sentuhan kejutan di matanya, dan dengan tulus mengagumi, "Xiao, kamu benar-benar luar biasa. Meskipun kamu memiliki jiwa janin spasial, kamu juga memiliki tubuh misterius. Terima kasih atas pujiannya." Zhongwu Xiao tersenyum, sedikit bingung, apa yang luar biasa dari tubuh suci Xuan Yin. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada sentuhan kesedihan yang tidak terlihat di matanya. "Ekaristi Xuan Yin adalah ekaristi yang paling yin, ekaristi spiritual, ekaristi pertama dari 3 ekaristi feminin. Dikatakan bahwa masa lalu yang jauh, alam dewa ada karakter yang memiliki kualifikasi yang sama persis dengan milikmu. Dia sangat berprestasi dan setia kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya, dia terbunuh karena pelindungnya." Tan Yun, siapa dia? Zhongwu Xiao menatap Tan Yun dengan rasa ingin tahu. Tan Yun menghela nafas, dan seorang wanita heroik muncul di benaknya, berbisik pelan, "Dia adalah dewa mendalam 9 hari dari alam dewa yang kuat di masa lalu, dan dewi kecantikan, kebijaksanaan, dan bakat. 9 surga dewa yang mendalam. Masih seorang wanita." Zhongwu Xiao melebarkan matanya yang indah. Memikirkan seorang wanita dengan kualifikasi yang sama seperti dirinya, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak memperhatikan jejak kesedihan di mata melankolis Tan Yun. "Iya, dia seorang wanita." Sentuhan kelembutan dan kerinduan melintas di mata Tan Yun, dan dia kembali normal. Dia memandang Zhongwu Xiao dan berkata, "Saya harap Anda akan menjadi seperti dia di masa depan." Dunia. Keinginan Zhongwu Xiao tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tetapi segera, Tan Yun menatapnya dengan pandangan putih. "Ini semua hanyalah rumor dan mitos, siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak?" Dihadapkan dengan keraguan Zhongwu Xiao, Tan Yun tidak banyak menjelaskan, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu memiliki slip batu giok kosong, gunakan aku." "Iya." Giok Zhongwu Xiao membalik tangannya, cincin alam semesta menyala, dan slip batu giok keluar dari telapak tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun memegang slip batu giok di tangannya dan memanipulasi kesadaran spiritual ke dalam slip batu giok. Setelah beberapa saat, dia menarik indera spiritualnya dan menyerahkan slip batu giok itu kepada Zhongwu Xiao. Dia tersenyum dengan bebas, "Latihan ini sangat cocok untuk Anda dan dapat digunakan untuk hidup Anda. Namun, sangat sulit untuk berkultivasi, Anda harus siap secara psikologis." "Teknik macam apa yang begitu misterius?" Zhongwu Xiao mengangkat lengan batu gioknya, jari-jari Qian Qianyu merapikan sutra biru yang tertiup angin di telinganya, mengambil slip batu giok itu sambil tersenyum, dan pengetahuan spiritual memasukinya. Segera, dia sepertinya telah melihat hal-hal yang luar biasa, tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan tangan gioknya yang membelai kingsi melayang di udara. Namun, setelah indera spiritualnya memasuki slip batu giok, nama tekniknya membuatnya sangat bersemangat. Seni pedang mendalam 9 langit. Dia menekan kegembiraan, dan kemudian menonton. Seni pedang dewa 9 surga yang mendalam, juga dikenal sebagai seni pedang dewa yang mendalam 9 putaran, diciptakan oleh dewa mendalam 9 surga. Hanya orang yang memiliki tubuh suci yin yang mendalam dan jiwa janin luar angkasa yang dapat mengolahnya.
Setiap revolusi dibagi menjadi 9 lapisan, total 99 dan 81 lapisan. 1 giliran, Zanshanhe. Giliran kedua, mengejutkan matahari dan bulan. Petik 2 petik 2. Jalan 8, bintang patah. Run 9, atur semesta. Kekuatan pedang 9 belokan yang menakjubkan menunjukkan kekuatan seni pedang Dewa 9 surga yang mendalam, dan mencerminkan kejeniusan Dewa mendalam 9 surga. Zhong Wuxiao melihat ke bawah dengan gemetar, dan melihat bahwa slip batu giok itu direkam dengan padat dengan puluhan ribu tulisan tangan, merinci operasi misterius kekuatan spiritual dalam tubuh, serta langkah-langkah kultivasi dari setiap revolusi dan setiap level. Lebih dari 10.000 karakter, esensi dari seni pedang ilahi mendalam 9 surga terungkap di antara garis. Untuk sementara, Zhong Wuxiao tidak bisa melihatnya. Setelah waktu yang lama, Zhong Wuxiao berhenti gemetar, dan kesadaran spiritualnya menarik diri dari slip batu giok, memegang slip batu giok dengan erat di tangannya seolah-olah itu adalah harta karun, takut direnggut. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Tan Yun dengan kaget. Jadi apa yang kamu katakan itu benar, Dewa 9 surga yang mendalam benar-benar ada. Dia tidak ada lagi, tapi dia memang ada di masa lalu. Tan Yun dengan sungguh-sungguh berkata, formula ini terlalu mahal, kamu harus berjanji untuk tidak menunjukkannya kepada siapapun. Juga, setelah mengingat latihan, kamu akan dihancurkan Jen. Oke, aku ingat. Zhong Wuxiao mengangguk berulang kali seperti ayam yang mematuk nasi. Tan Yun memperingatkan lagi, latihan ini lebih kuat dari sekte saya. Jika Anda mendapatkannya, Anda tidak perlu berlatih latihan lain. Tetapi untuk menutupi mata orang, Anda bisa berlatih beberapa seni pedang. Jika tidak memiliki upaya terakhir, cobalah untuk tidak melakukannya di depan para pemimpin senior sekte kami untuk mencegah orang mengkhawatirkannya dan menyebabkan pembunuhan. Yah, aku mengerti. Zhong Wuxiao mengarahkan Tan Yun, matanya seperti mata air di bulan Maret, dan Beifang dengan ringan membuka, mengapa kamu begitu baik padaku? Karena kamu adalah teman yang tulus untukku. Tan Yun berkata dengan jujur. Mendengar kata, teman, kepala Zhong Wuxiao tertunduk. Dia berkata dengan getir, apakah itu hanya teman di hatimu? Ada apa? Apakah kamu masih tidak senang mendapatkan slip giok? Tan Yun bercanda. Tidak ada yang tidak bahagia. Zhong Wuxiao mengangkat kepalanya dan tersenyum. Tan Yun tersenyum dan berkata, selama Anda berlatih teknik ini, Anda akan mampu melewati tantangan. Saya menunggu hari ketika Anda menjadi lebih kuat. Yah, aku pasti akan. Zhong Wuxiao berkata dengan tegas dan berbisik, Tan Yun, aku tidak tahu bagaimana mengatakan sesuatu. Kenapa kamu sopan padaku? Tan Yun berkata dengan santai. Oke, kalau begitu, aku bisa mengatakannya. Zhong Wuxiao menatap Tan Yun sambil tersenyum, apakah kamu ingat? Pertama kali kita bertemu, kamu terluka oleh Ye Tian, ketika aku membalut luka lengan kananmu, bukan hanya kamu tidak menangis karena rasa sakit, tidak ada rasa sakit di wajahmu, sepertinya lengan kananmu bukan milikmu. Sejak saat itu, aku merasa bahwa kamu memiliki ketenangan yang tidak sesuai dengan usiamu. Kamu seperti misteri di hatiku. Kemudian, 29 hari yang lalu, ketika saya menyelamatkan Anda, dengan cedera Anda pada saat itu, tidak mungkin untuk pulih setelah beberapa bulan. Anda tidak hanya pulih hanya dalam 11 hari, itu juga membutuhkan waktu. Memasuki jiwa janin negara pada tanggal 13. Latihan fisik yang kamu latih, dan latihan yang kamu berikan padaku sekarang, semua tanda menunjukkan. Zhong Wuxiao berhenti, dan berkata, kamu sama sekali bukan orang biasa. Jangan khawatir, saya mengatakan ini, hanya memperlakukan Anda sebagai teman dan mengungkapkan apa yang ingin saya katakan dalam hati saya. Saya tidak akan memberi tahu siapapun tentang hal ini, saya juga tidak akan mengorek rahasia Anda. Setelah mendengar ini, Tan Yun tersenyum, tetapi tidak membantah kecurigaan Zhong Wuxiao. Tan Yun memandang Zhong Wuxiao yang pintar es dan salju, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan memberitahumu sesuatu secara perlahan di masa depan. Ya, Zhong Wuxiao berkata dengan malu-malu, selanjutnya, saya ingin mempelajari seni pedang ilahi mendalam 9 langit. Jika ada sesuatu yang saya tidak mengerti saat berlatih, tolong beritahu saya. Saya senang membantu Anda.
Tan Yun berkata, berpikir untuk meninggalkan area percobaan meteori Tekenian di masa depan untuk mencari tulang naga Shenlong dan iblis, jadi dia berkata, hanya selama persidangan, saya mungkin tidak dapat membantu Anda, saya harus pergi, nanti. Yah, tidak apa-apa, setelah persidangan selesai, kamu mengajariku hal yang sama. Zhong Wuxiao berpura-pura sangat santai, apakah kamu akan menemukan Mu Mengcao? Tidak semua, aku masih memiliki beberapa hal lain yang harus dilakukan. Tan Yun berkata, kamu bisa berlatih dengan tenang, dan kita akan bertemu lagi di kota reruntuhan di masa depan. Oke, Zhong Wuxiao menggigit bibirnya yang merah terang, melangkah maju untuk merawat pakaian cabul Tan Yun, dan menasihati, kamu sekarang dipromosikan ke ranah jiwa janin, dan kekuatanmu telah meningkat pesat, meskipun kamu tidak takut pada Murong Kun dan Ling Hu. Langit panjang, tetapi meteor Kenyan berbahaya, dan Anda harus berhati-hati. Yah, aku akan melakukannya. Tan Yun selesai berbicara, dan mengeluarkan jubah hijau dari cincin Qian Kun. Ketika dia akan memakainya, Zhong Wuxiao menyela dengan suara rendah, biarkan aku datang. Zhong Wuxiao tidak berani menatap langsung ke arah Tan Yun, dia mengambil jubah hijau dengan matanya yang cerdik, mengenakannya pada Tan Yun, dan memakainya. Hati-hati juga, ucapkan selamat tinggal. Tan Yun berkata, berbalik untuk pergi, dan suara indah Zhong Wuxiao terdengar di belakangnya, tunggu. Tan Yun melihat kembali ke Zhong Wuxiao, dia tidak ingin mengatakan apa-apa, senyum menawan muncul di pipinya yang tampan, Xiao, ada apa? Zhong Wuxiao siang mengepalkan tinjunya, menatap Tan Yun dengan gugup, dan tidak mengatakan apa-apa. Hah? Tan Yun Jian sedikit mengernyit, lalu tersenyum, ada apa? Oh, tidak apa-apa. Silakan. Zhong Wuxiao tersenyum. Jika pihak lain tidak mengatakan apa-apa, Tan Yun tidak mudah untuk bertanya. Segera, dia mengorbankan pedang terbang senjata roh tingkat rendah dari cincin alam semesta, menginjak pedang terbang, berburu dengan jubah hijau, dan bergegas menuju awan. Ketika dia tiba di ketinggian ribuan kaki, dia bisa terdengar samar-samar, suara kecemasan yang terkandung di pegunungan dan hutan. Tan Yun, kamu memiliki sentuhan kasih sayang untukku. Tan Yun berhenti, memikirkan apa yang telah dilakukan Zhong Wuxiao padanya akhir-akhir ini, dan berkata dengan suara keras, iya. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun terus terbang dengan pedangnya. Hebat, hihi, hebat. Di antara pegunungan dan hutan yang indah dan berkabut, Zhong Wuxiao bergema dengan suara seperti lonceng perak. Sudut-sudut roknya berkibar, seperti kupu-kupu berwarna-warni yang menari. Di langit, Tan Yun memiliki perbedaan yang jelas antara cinta dan kebencian. Sebagai seorang pria, dia menyukainya dan dia tidak menyukainya. Tan Yun tidak tergiur melihat wanita cantik. Dia memiliki kesan yang baik tentang Zhong Wuxiao, bukan hanya karena dia adalah 4 wanita cantik utama, tetapi yang lebih penting, dia memiliki hati yang baik. Memasuki ranah jiwa janin, aku selangkah lebih dekat ke surga. Tan Yun menginjak pedang terbang, menatap langit, tunggu, cepat atau lambat, suatu hari, aku akan membiarkanmu berlumuran darah selama 9 hari, tulang seperti gunung. Dengan niat membunuhnya yang memudar, Tan Yun menggunakan langkah dewa yang luar biasa, ingin melihat seberapa cepat kecepatannya sekarang saat wilayahnya meningkat dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Desir Sam. Tan Yun menghilang dari pedang terbang. Detik berikutnya, dia muncul dari udara tipis di lautan awan 50 kaki jauhnya. Segera, sosoknya berkedip 10 kali di lautan awan, yang telah melintasi jarak 500 kaki. Hahaha, cukup cepat, cukup keren. Tan Yun melambaikan tangannya di stagnasi lautan awan, dan pedang terbang di belakangnya, seperti aliran cahaya, tersedot ke kakinya. Terakhir kali aku mengucapkan selamat tinggal pada Mengcao, 35 hari telah berlalu, dan dia pasti telah memasuki kondisi jiwa janin. Tan Yun memikirkan Mu Mengcao, dan mau tidak mau mempercepat. Terbang jauh dari hutan matahari terbenam ribuan mil. Saat matahari terbit dan terbenam, bintang-bintang bergeser. 4 hari kemudian, pada siang hari, Tan Yun menginjak pedang terbangnya, dan ketika dia berada 150 mil jauhnya dari pintu masuk hutan matahari terbenam, tubuhnya tiba-tiba bergetar, matanya khawatir. Dia terlihat samar-samar, matahari terbenam di luar hutan, puncak pedangnya samar, dan pohon-pohon tua yang menjulang hancur. Omong kosong.
Tan Yun cemas, berputar-putar di sekujur tubuhnya, meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ekstrim. Ketika pedang terbang sejauh ratusan mil, rambut hitamnya berkibar, melepaskan indera spiritualnya, dan dia bernafas di area sekitar hutan matahari terbenam. Ditemukan melalui indera spiritual bahwa 20 murid laki-laki dari alam jiwa janin pertama menginjak pedang terbang, memandang keluar hutan dengan ngeri, berteriak dan melarikan diri. Semuanya, lari, kami bukan lawanmu Mengki. Lari, bawa berita tentang dia ke sini ke kakak senior Linghu. Melarikan diri. Melihat ini, Tan Yun merasa lega, dan masih melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi pinggiran hutan, berlari menuju hutan matahari terbenam 50 mil jauhnya. Hai. Di hutan 30 mil jauhnya dari pintu keluar hutan matahari terbenam, 20 murid, Yujian melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka, meraung kaget dan marah. Terlalu kuat, Mu Mengki benar-benar terlalu kuat. 108 pembudidaya kami dengan ranah jiwa janin pertama, kami adalah satu-satunya yang lolos hidup-hidup. Iya, Mu Mengki sama dengan kita, tapi kekuatannya tidak bisa lagi disebut kuat. Iya, horor, mengerikan. Petik 2 petik 2. 20 orang terbang sejauh 30 mil dengan pedang mereka, dan ketika mereka bergegas keluar dari hutan matahari terbenam, mereka melihat ke belakang dengan kaget. Ketika mereka menemukan bahwa Mu Mengki tidak menyusul, mereka menghirup napas segar, seperti ikan yang kekurangan oksigen, kembali ke laut umum. Saya seorang ibu, saya telah melarikan diri. Seorang murid laki-laki memimpin, kegembiraan baru saja turun, dan segera, suara yang dipenuhi dengan suara dingin dan membunuh, tiba-tiba berubah menjadi kehampaan, dan mengguncang langit. Gemetar, daun-daun yang jatuh-jatuh, kamu lolos dari hutan matahari terbenam, tetapi kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan Lao Su. Siapa? 20 orang terkejut, melihat ke belakang, mengikuti prestise, hanya 300 kaki jauhnya, bayangan Qian, melompat dari pedang terbang, berkedip ke arah diri mereka sendiri. Kecepatannya sangat cepat sehingga 20 orang tidak bisa melihat penampilan orang sama sekali. Saya tidak tahu siapa orang itu. Mereka tidak pernah memikirkan Tan Yun, karena sebelum persidangan dimulai, Tan Yun baru berada di alam kelahiran spiritual tahap ke-9. Sidang baru saja dimulai untuk hari ke-87. Di dalam hati mereka, Tan Yun tidak bisa memasuki langit tidak peduli bagaimana dia melawan langit. Ranah jiwa janin itu berat. Saudaraku, tolong jangan lakukan itu. Zhang Zisheng, dipimpin oleh 20 orang, buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, saya dari saudara Linghu. Iya, kami adalah orang-orang Brother Linghu. 19 orang lainnya berteriak setuju. Di hati semua orang, Linghu Changkong adalah medali emas untuk menghindari kematian. Selama Anda keluar dari Linghu Zhangkong, tidak peduli siapa yang datang, Anda akan sopan kepada diri sendiri dan orang lain. Hehe, yang aku bunuh adalah orang-orang lain Linghu. Seiring dengan ejekan, sosok Qian melintas melalui kekosongan dan muncul di depan Zhang Zisheng seperti kilat. Kaca, kaca. Segera setelah itu, disertai dengan suara tulang yang cepat dan renyah, sebelum Zhang Zisheng berteriak, seluruh tubuhnya terkoyak dengan tangan. Darahnya ternoda dan mayatnya jatuh. Detik berikutnya, Tan Yun, mengenakan jubah hijau dan jari-jarinya berlumuran darah, muncul dalam kehampaan, Dengan suara, pedang terbang itu dengan mantap menembaki kakinya di belakangnya. Tan Yun. Ini Tan Yun. Bagaimana ini mungkin? Uji cobanya kurang dari 3 bulan, bagaimana kamu bisa dipromosikan ke Fatal Soul Realm? Pada saat ini, seorang murid yang terbebas dari keterkejutan, meraung dengan suara serak, cepat. Orang ini, kata, melarikan diri, belum diucapkan, tiba-tiba, berhenti tiba-tiba, terlihat lamban. Bukan hanya dia, tetapi juga 18 orang lainnya. Tan Yun lah yang menggunakan murid ilahi Hongmeng, murid kembar yang bersinar dengan lampu merah ajaib, untuk 19 orang, mereka penuh dengan sihir, dan mereka sangat terperangkap di dalamnya, tidak dapat melepaskan diri. Tan Yun, ini benar-benar kamu. Pada saat ini, seorang gadis dalam gaun merah berlumuran darah bersinar keluar dari hutan matahari terbenam. Dia menatap Tan Yun dalam kehampaan, dan matanya yang indah menunjukkan 7 poin kegembiraan. Suka, orang ini bukan Mu Mengchao, siapa lagi dia? Ini aku kembali.
Tan Yun menatap Mumeng, tersenyum sedikit, dan melompat dari pedang terbang. Mengaum, mengaum, mengaum. Tiba-tiba, 3 singa mengaum berisi perasaan rindu datang dari hutan matahari terbenam. Segera, dalam getaran gempa, singa abu-abu bersayap darah bergegas keluar dan bergegas menuju Tan Yun. Wow! Tan Yungang melompat ke rumput ruin, muntah, bunuh. Kesadaran spiritualnya tentang pedang kekaisaran, segera, pedang terbang melayang di udara, berputar-putar di leher 19 orang yang menginjak pedang terbang dan tetap seperti ayam kayu, dan kemudian menembak jatuh dan mengambil jari Tan Yun. Di antara cincin alam semesta, Tan Yun tidak melihat ke belakang, dan berjalan menuju Mumeng selangkah demi selangkah. Detik berikutnya, 19 murid di kekosongan di belakangnya perlahan menunjukkan lingkaran mata merah, dengan darah mengalir keluar. Segera setelah itu, kepalanya dipenggal dan diselipkan ke leher, 19 tubuh tanpa kepala, darah memancar, jatuh di belakang Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangannya dan menampilkan benda itu dari langit. Segera, alam semesta berdering pada 20 mayat, dan 20 pedang terbang senjata roh tingkat rendah yang jatuh ke tanah, naik ke udara dan menembak ke cincin alam semesta Tan Yun satu demi satu. Tan Yun, kemana saja kamu selama ini? Mumeng berjalan menuju Tan Yun dengan gumaman tatapan, kenapa kamu baru kembali sekarang, yang membuatku merasa takut sepanjang hari. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, singa abu-abu bersayap darah bergegas melewati Mumengsi dan datang ke Tan Yun terlebih dahulu, merangkak di tanah, menjulurkan lidahnya dan menjilati Tan Yun seperti bantuan. Di jalan binatang, itu menceritakan kerinduan pada pemiliknya. Tan Yun tersenyum pada Mumeng, dan segera mengangkat tangannya untuk membelai kepala singa dan memuji tanpa ragu, pria besar, terakhir kali kamu membawa Ziyan kembali, kamu memberikan kontribusi besar dan pantas dipuji. Mengaum. Senyum manusiawi tergambar di sudut mulut singa abu-abu bersayap darah. Mu Mengki mendekat dan berdiri tegak di depan Tan Yun, memandangi singa abu-abu bersayap darah, dan dengan bercanda berkata, hari-hari ini ketika kamu pergi, orang ini setengah mati sepanjang hari. Setelah saya meninggalkan Bea Cukai, dia memperlakukan saya dengan acuh tak acuh. Sampai jumpa sekarang. Ketika saya kembali, saya menjadi hidup kembali. Mengaum gelombang, singa abu-abu bersayap darah itu menolehkan kepalanya yang besar dan menggerutu tidak puas pada Mumeng. Hihi, apakah kamu marah? Mumeng tersenyum, menamparkan anjing Greyhound bersayap darah dengan nakal, dan berseru pada Tan Yun, Tan Yun, 10 hari yang lalu, seorang pria besar melakukan sesuatu yang layak dihormati. Oh, ada apa? Tan Yun penasaran. Itu, aku tidak tahu di mana di hutan matahari terbenam, aku membawa kembali 3 cincin semesta. Sebenarnya ada wadah roh yang luar biasa di dalamnya. Mumeng berkata dengan terkejut, sambil berpikir, sepertinya ini adalah percobaan-percobaan. Setelah kakak dan adik senior meninggal, mereka tetap tinggal. Almarhum adalah murid luar, jadi dia memiliki bejana roh tertinggi, dan sepertinya dia kaya atau berharga di masa hidupnya. Tan Yun mendengar bahwa ada kapal roh yang luar biasa, dan cahaya hijau samar seperti serigala lapar muncul di matanya. Siapa yang meninggalkannya, kapal roh itu? Coba saya lihat, dan ada batu roh yang luar biasa di dalamnya. Alasan mengapa Tan Yun sangat bersemangat adalah karena jika dia ingin meninggalkan area percobaan dan mencari naga dan tulang naga, dia pasti akan bertemu monster tingkat 3 atau bahkan tingkat 4. Dan senjata pamungkas, Lingzu, adalah senjata ajaib untuk melarikan diri. Ditambah dengan eksitasi dengan batu roh terbaik, kecepatannya cukup untuk menyingkirkan monster tingkat 4. Mumeng menatap Tan Yun kosong, dan mengeluh, ketika saya mendengar senjata ajaib, saya menjadi bersemangat. Saya akan menjawab pertanyaan orang terlebih dahulu, dan mereka akan memberitahu Anda nanti. Meng Chao, alasan mengapa aku baru kembali sekarang adalah karena banyak hal terjadi di tengah, dan aku akan memberitahumu secara rinci nanti, kata Tan Yun. Tidak apa-apa, Mumeng bergumam dan tersenyum, ya, dan itu masih 3 yuan. Kekayaan 3 batu spiritual tingkat atas setara dengan 300 batu spiritual tingkat tinggi sama dengan 30.000 batu spiritual tingkat menengah sama dengan 3 juta batu spiritual tingkat rendah. Meskipun kekayaannya sama, jika Anda ingin menukar 1 juta batu roh tingkat rendah dengan orang lain, pihak lain pasti tidak setuju. Karena penambangan biji roh terbaik,
batu roh terbaik sangat langka, kekuatan spiritual yang terkandung dalam batu roh terbaik yang digali cukup murni. Para beku tidak akan berkultivasi. Dengan menelan kekuatan spiritual di batu spiritual tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Batu roh dari ketiga tingkat ini tidak teratur dan tidak murni. Setelah tertelan di dalam tubuh, mereka perlu dimurnikan dan dimurnikan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, jika keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya, lebih baik menghirup energi spiritual surga dan bumi secara langsung dan berkultivasi dengan cepat. Tetapi batu roh terbaik sangat berbeda. Karena kekuatan spiritual batinnya sangat murni, ia memiliki berbagai kegunaan, dan dapat langsung dibawa ke dalam kekuatan spiritual batinnya untuk kultivasi. Oleh karena itu, nilai pakainya jauh lebih tinggi daripada nilai tukar mata uang. Namun, batu roh terbaik terlalu berharga, dan biasanya, para beku tidak mau menggunakannya untuk latihan. Jika tidak, berapa banyak kekayaan yang Anda miliki cepat atau lambat akan hilang. Pada saat ini, Tan Yun mendengar bahwa ada 3 batu spiritual, dan dia diam-diam berkata, 1 batu spiritual kelas atas dapat menginspirasi perahu spiritual kelas atas, yang dapat terbang ribuan mil, dan 3 batu spiritual dapat terbang 30 juta mil. Saya berharap menemukan kerangka mereka. Pada titik ini, dia meminta cincin semesta yang berisi batu roh dan perahu roh terbaik dari Mu Mengki, dan menerima kista. Mu Meng menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang, menyentuh. Tidak merindukanku. Tan Yun tersenyum jahat, dan melingkarkan lengannya di pinggang yang dicengkeram penuh, dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya. Tan Yun, jangan. Mu Meng mengerang malu-malu, pria besar, menonton. Tan Yun mengangkat alisnya dan melirik kembali ke singa abu-abu bersayap darah, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak melihatnya? Masuklah untukku. Mengaum. Singa abu-abu bersayap darah memutar matanya, berubah menjadi sinar merah, dan menembus ke dalam tas binatang Tan Yunling. Hehe, tidak ada orang di sana sekarang. Tan Yun berkata, sebelum Mu Meng bisa berbicara, dia memegang pipinya yang malu-malu yang bisa dihancurkan oleh bom di kedua tangannya, dan menciumnya dengan agresif. Mu Meng membuka matanya yang indah, dan setelah sedikit perlawanan, dia dengan lembut menutup matanya, perlahan mengangkat lengan lotusnya yang tergantung rendah, dan memeluk Tan Yun. Setelah waktu yang lama, detak jantung Mu Meng semakin cepat dan sedikit tersedak, dan Tan Yun melepaskannya. Jika Anda baik atau buruk, Anda tahu bahwa Anda menindas. Mu Meng mengangguk, merasakan panas terik di pipinya. Tan Yun menundukkan kepalanya dan menghembuskan napas di telinganya, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar, dan berkata dengan suara rendah, kamu hanya akan benar-benar menyadari betapa buruknya aku di masa depan. Membenci. Mu Meng mendengus, terlalu malu untuk mendongak. Ahem, oke, aku tidak akan menggodamu. Tan Yun berkata, di mana Ziyan? Setelah dia dan lelaki besar itu kembali terakhir kali, mereka mundur. Tidak mengherankan, mereka dapat dipromosikan ke alam jiwa janin dalam lebih dari sebulan. Sementara Mu Mengki memberitahu Tan Yun apa yang terjadi hari ini, dia mengatupkan jari-jari Tan Yun, dan berjalan berdampingan menuju batu besar di pintu masuk hutan. Dengan pemandangan yang indah dan semangat yang energik, keduanya seperti dewa dan dewi. Tan Yun mengetahui dari mulut Mu Meng bahwa dia telah dipromosikan ke keadaan jiwa janin 8 hari yang lalu dan memiliki kualifikasi dual prime, jiwa janin mati dan jiwa janin binatang. Sementara Tan Yun senang untuknya, dia mencari kenangan di benaknya, mencocokkannya, teknik yang paling kuat. Setelah Mu Meng selesai berbicara, dia tersenyum sedikit, katakan padaku, kemana saja kamu selama ini? Tan Yun sedikit ragu, dan berkata, faktanya. Ziyan menyembunyikan sesuatu darimu, jangan salahkan dia, aku tidak akan membiarkan dia memberitahumu. Pada saat itu, ketika saya pergi ke aliran Gunung Kayu Mati untuk menyelamatkannya, Murong Kun telah dipromosikan ke tahap pertama dari jiwa janin. Selanjutnya, Tan Yun tidak menyebutkan bahwa Zhong Wuxiao menyekat tubuhnya saat dia dalam keadaan koma, dan semua hal lain diberitahukan kepada Mu Meng. Setelah Mu Meng mendengarkan, dia memeluk Tan Yun dengan erat, hidungnya sedikit masam. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun pergi untuk menyelamatkan Ziyan, sangat berbahaya. Ketika dia berterima kasih kepada Zhong Wuxiao, dia sedikit cemburu, cemberut mulut kecilnya, dan bertanya kepada Tan Yun apakah dia tidak dan Zhong Wuxiao, apa yang terjadi.
Tan Yun secara alami mengatakan tidak, dan itu tidak pernah terjadi. Mu Mengki tiba-tiba berhenti, menatap Tan Yun dengan mata yang indah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku bisa merasakan bahwa dia menyayangimu. Bagaimana kamu memperlakukannya sebagai pribadi? Tan Yun sedikit merenung, setelah beberapa kontak, saya merasa bahwa dia baik hati seperti Anda. Saya percaya bahwa dengan pengalaman saya tidak dapat salah paham dengan seseorang. Betulkah? Mu Meng berkata dengan suara panik, karena dia baik hati, mengapa dia memberi saya obat ketika dia dan saya bersaing untuk peringkat Qianlong? Gunakan metode ini untuk memenangkan saya. Atau Anda percaya bahwa dia tidak memberi saya obat, dan saya berbohong dan memfitnahnya? Tan Yun mengangkat tangannya, menekuk jari telunjuknya, mengaitkan hidung Mu Meng, dan tersenyum, bodoh kecil, bagaimana aku bisa meragukanmu? Lalu kamu, siapa yang kamu percaya pada kami? Mu Meng mengerang. Aku percaya kamu tidak berbohong. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia benar-benar marah ketika melihat Mu Mengging, dan kemudian berkata, saya percaya bahwa Anda memang dibius, tetapi orang yang memberikan obat itu pasti bukan Zhongwu Xiao. Hah? Alis Mu Meng sedikit mengernyit. Meng Chao, apakah kamu tahu apa itu Zhongwu Xiao? Tan Yun berpikir sambil berpikir. Aku tahu apa yang dia lakukan. Mu Meng berkata dengan getir, ini kamu. Dia menyelamatkanmu 2 kali. Dia sangat cantik. Bukankah dia tergoda untuk berbicara hal-hal baik untuknya? Cemburu. Tan Yun tersenyum dan memeluk Mu Meng dan membujuknya sejenak. Suasana hati Mu Meng sedikit membaik, dan mulut Cherry cemberut nakal. Mari kita bicara, mengapa kamu begitu yakin bahwa dia tidak meresepkan obat? Atau apakah kamu tahu sesuatu? Tan Yun bertanya, apakah kamu masih ingat bahwa saudara perempuannya yang baik, Rong Rong, bertanya padaku? Ya, ingat. Mu Mengki masih cemburu. Pasti Zhongwu Xiao yang memintanya untuk datang kepadamu. Pada saat itu, kamu tidak mengatakannya setelah kamu kembali, dan aku malu untuk bertanya. Apa yang dia katakan padamu? Kamu, si bodoh kecil yang cemburu. Tan Yun memeluk Mu Meng, terkekeh, dan membuang senyumnya, bukan Xiao yang memintanya untuk menemukanku saat itu. Dia berada di panggung yang menentukan dan melihatku berbicara dengan puisi. Yao sangat tidak berperasaan, dia baru saja datang ke sini karena marah. Mu Meng menatap Tan Yun dengan heran, apa yang Rong Rong katakan padamu? Katakan sesuatu, pengalaman hidup Xiao, kata Tan Yun. Kamu pergi. Mu Meng menjawab, saya hanya tahu bahwa dia adalah seorang yatim piatu dan dibawa kembali oleh seorang tetua sekte kami. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Ya, ada sedikit rasa kasihan di mata Tan Yun. Xiao lahir di keluarga miskin di pinggiran pegunungan Tianpu. Ayahnya hidup dengan berburu. Ketika dia berusia 5 tahun, ayahnya meninggal di bawah cakar binatang buas, dan ibunya meninggal dalam depresi setelah 3 hari. Mendengar ini, wajah Mu Meng yang mempesona menunjukkan simpati yang tidak bisa disembunyikan, aku tidak menyangka dia begitu menyedihkan. Dia telah kehilangan orang tuanya ketika dia masih muda. Mu Meng memikirkan kematian tragis ayah dan ratu, dan dia sedikit sedih, dia baru berusia 5 tahun saat itu, dan dia pasti sangat tidak berdaya. Tan Yun berkata dengan penuh emosi, ada 3 kemalangan besar dalam hidup, ayah yang berduka di masa muda, istri di usia parubaya, dan anak-anak di masa tua. Sulit bagi siapapun untuk menerima salah satu dari mereka. Yang membuat Xiao sedih adalah lebih dari itu. Tan Yun menghela nafas, ibunya memberitahu dia sebelum kematiannya bahwa dia bukan darah dan daging mereka sendiri. Petik 2. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Mu Meng gemetar, apa? Dia bukan miliknya. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, ketika dia masih bayi, ayah angkatnya yang diburu ditemukan di sarang serigala. Masih belum diketahui siapa ayah dan ibu kandungnya dan mengapa dia harus dibuang. Setelah mendengar apa yang terjadi pada Zhongwu Xiao, matamu Mengki sedikit masam, pengalaman hidupnya, sangat sedih dan sedih. Iya, Tan Yun bergema, dan kemudian berkata, ketika dia meninggal karena kelaparan, dia diselamatkan oleh tetua klan saya. Setelah kematian ayah angkat dan ibu angkatnya, dia tidak tahu siapa ayah kandung dan ibu kandungnya. Dia introvert dan tidak baik sejak kecil. Kemudian saya berhubungan dengannya dan menemukan bahwa dia tidak punya niat dan tulus kepada orang lain, kata Tan Yun,
menatap Mumeng dengan nada tertentu, jadi saya menyimpulkan bahwa dia bukan orang yang memberi Anda obat. Mendengar ini, Mumeng penuh keraguan, bukan dia, siapa itu? Pada awalnya, kekuatanku dan kekuatannya sama. Sebelum pertempuran untuk peringkat Qianlong dimulai, jutaan murid luar semua berbicara tentang siapa yang bisa kita menangkan. Mumeng mengatakan sesuatu dan tiba-tiba teringat sesuatu, dengan dingin. Berkata, Tan Yun, jika bukan karena obatnya, pastilah Murongkun dan Liu Rulong. Iya, pasti mereka. Tan Yun bingung, mengapa begitu yakin? Mu Menggu mengenang, pada saat itu, Murongkun sedang duduk di bank dan bertaruh pada Zhongwu Xiao untuk menang. Pada saat itu, banyak murid optimis tentang saya dan tentu saja bertaruh saya untuk menang. Jika aku menang, Murongkun akan kehilangan banyak Lingxi, dan kakak tertuanya Liu Rulong adalah bawahan Murongkun. Mumeng berkata dengan marah, sekarang aku memikirkannya, mereka pasti telah melakukannya. Kalau begitu, mereka tidak diragukan lagi. Ekspresi Tan Yun tenggelam. Ketika kamu menangkap mereka di masa depan, kamu akan mengetahuinya. Yah, jika kalian berdua tidak membunuh, sulit untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Setelah Mumeng tenang, dia menatap Tan Yun dengan air, jika dia menunjukkan, kamu memiliki hati yang buruk. Tan Yun tertegun dan bingung. Mu Mengya meletakkan tangannya di pinggangnya, terus terang akui, kamu mencoba menyelesaikan kesalahpahaman antara aku dan dia, apakah kamu melihat bahwa dia terlalu cantik dan tidak bisa dikendalikan, dan kamu ingin membawanya pergi? Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, hati wanita, jarum di dasar laut, tidak ada yang salah. Berpura-puralah kurang bawang putih, aku akan memberitahumu, dia masih memiliki kecurigaan sebelum mengetahui kebenaran tentang obat itu, dan aku tidak mengizinkanmu untuk mendekatinya. Mumeng berkata dengan marah, kalau tidak, atau aku akan mengabaikanmu lagi. Hahaha, baiklah, dengarkan kamu. Tan Yun menatap Mumeng, matanya penuh kasih sayang. Ini hampir sama. Mumeng tertawa manis, hanya untuk menemukan bahwa ekspresi Tan Yun menjadi serius karena suatu alasan. Apa masalahnya? Mu Mengki meraih tangan Tan Yun, tampak khawatir. Meng Chao, kamu adalah wanita yang sangat kucintai, dan aku ingin memberitahumu sesuatu, kata Tan Yun. Yah, kamu mengatakannya. Mu Meng berjongkok. Xiao adalah gadis yang baik. Aku akui bahwa aku telah berhubungan dengannya beberapa kali, tapi aku tidak bisa bersamanya. Tan Yun berkata dengan berat hati, kalau tidak, aku akan menghancurkannya. Bahkan, kamu juga, aku khawatir suatu hari kamu akan bertemu secara tidak sengaja karena aku. Tan Yun, ada apa denganmu? Apa yang kamu katakan dengan baik? Mumeng mendengar bahwa Tan Yun tidak ingin bersama dirinya sendiri, dan pergi jauh-jauh, dan dalam sekejap, 2 garis air mata mengalir di pipinya. Gadis bodoh, jangan menangis. Tan Yun mengangkat tangannya untuk menyeka air mata Mumeng, membawanya duduk di rumput hijau, dan berkata dalam-dalam, saya ingin bercerita tentang pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup, Mumeng menggigit bibir Zhu, tampak bingung. Secara akurat, itu adalah identitasku yang lain. Tan Yunang melihat ke langit, dengan permusuhan berkobar di matanya, selanjutnya, Anda akan merasa luar biasa tentang apa yang saya katakan, tetapi itu benar. Anda akan mendengarkan saya perlahan. Selesai berbicara. Di alam semesta yang luas, ada pesawat fana yang tak terhitung jumlahnya seperti benua hukuman surga. Pesawat-pesawat ini secara kolektif disebut sebagai wilayah bintang 9 surga. Wilayah bintang 9 surga diatur oleh alam abadi 9 surga. Satu lapisan adalah satu hari, yang disebut 9 surga. Masing-masing dari 9 surga memiliki kaisar abadi yang bertanggung jawab. 9 kaisar abadi besar mendominasi semua bintang di 9 lapisan. Di atas 9 surga adalah untuk memperbaiki alam abadi. Jalan bagi makhluk abadi untuk menjadi dewa harus melalui pemurnian alam abadi untuk menyingkat ketuhanan, menjadi dewa, dan mencapai alam. Ada ribuan ras di alam dewa, dan para dewa dari semua ras sangat kuat. Di masa lalu yang jauh, 10.000 ras alam dewa diperintah oleh alam dewa asal, alam dewa kekacauan, dan alam Hongmengpeng. Xiyuan Supreme, Chaos Supreme, dan Hongmeng Supreme, 3 Supremes, berdiri dalam posisi berkaki 3, mengatur alam dewa, alam 9 surga, dan berperang melawan para dewa dari alam suci Jiyuan.
3 makhluk tertinggi memimpin para dewa dari semua ras dan mengalahkan yang kuat yang menyerang alam suci zaman itu. Ketika Hongmeng Supreme terluka parah, Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme mengkhianati kebenaran mereka dan membunuh Hongmeng Supreme, istri, anak-anak, bawahan, dan pembantaian, penindasan. Kedua Supremes akhirnya bergabung untuk membunuh Hongmeng Supreme. Meskipun tubuh dan ketuhanan tertinggi Hongmeng dihancurkan, tetapi roh terlalu kuat untuk dimusnahkan, jadi kedua Supreme mengutuk Hongmeng Supreme untuk memasuki siklus keabadian. Seluruh dunia akan berakhir, kerabat, kekasih, dan sahabat tidak akan pernah bertahan. Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya memancarkan kemarahan yang keterlaluan. Mendengar itu, Mu Meng menatap Tan Yun, tubuhnya gemetar, dan matanya yang indah mengungkapkan keterkejutan, ketakutan, dan ketakutan yang tak terhentikan. Giginya bergetar, dan suaranya bergetar hebat, Tan Yun, kau, mungkinkah Hongmeng Supreme berbalik, bereinkarnasi? Iya, ini aku, ini adalah kehidupan terakhir dari reinkarnasiku. Tan Yun berkata, memegangi Mu Meng dengan gemetar, memegang tangannya di lengannya, dan berkata dengan lembut, aku memberitahumu ini, bukan untuk membuatmu takut padaku. Aku hanya ingin kamu tahu dari mana aku berasal, semua tentangku. Yah, aku tidak takut. Mu Meng mengatakan itu, tetapi tubuhnya masih tidak bisa menahan gemetar. Baginya, identitas Tan Yun benar-benar terlalu kuat, sangat kuat sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Manusia secara alami takut pada makhluk abadi, belum lagi Hongmeng Supreme di atas para dewa. Tan Yun mengerti bahwa Mu Meng tidak dapat menghilangkan rasa takut dirinya untuk sementara waktu, jadi dia memeluknya dan menghiburnya. Setelah waktu yang lama, kulit Mu Meng kembali normal, dan Nono berkata, bisakah saya tetap tidak bermoral di depan Anda mulai sekarang? Gadis bodoh, tentu saja. Sekarang aku Tan Yun dan Tan Yunmu. Tan Yun mengelus kepala Mu Meng, mengingat semua yang telah dia lakukan untuk dirinya sendiri, dan berkata dengan lembut, aku dan ketika kamu mengatakan ini, kamu hanya ingin memberitahu kamu bahwa kemungkinan suatu hari, undetku akan diketahui oleh pelarian abadi, anjing dari Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme. Pada saat itu, begitu alam bawah yang abadi membunuhku, itu pasti akan menyakitimu. Mendengar ini, Mu Mengki mengangkat kepalanya dari pelukan Tan Yun, dengan air mata berlinang, aku tidak takut, aku tidak ingin berpisah denganmu, kamu tidak mengusirku. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan di masa depan. Jangan mengusirku. Pergi, oke. Tan Yun mengerutkan kening, ekspresinya ragu-ragu, kehidupan terakhirku pasti akan membalas dendam. Aku hanya memiliki dua hasil. Entah mati di jalan balas dendam, atau hidup di jalan balas dendam bagaimanapun caranya, tidak bisa di masa depan. Memberimu kehidupan yang stabil. Aku tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku ingin bersamamu. Mu Meng menitikkan air mata, Mu Mengku hanya akan menemanimu sepanjang hidupku, aku tidak membutuhkanmu untuk memberiku kehidupan yang stabil, sungguh tidak membutuhkannya, aku hanya ingin kamu berada di sisiku saja. Dia dengan keras kepala menyeka air matanya, berhenti tersedak, dan matanya tegas, aku akan berlatih keras dan membalas dendam denganmu. Jika suatu hari, kamu mati di jalan balas dendam, maka aku akan berjalan bersamamu. Singkatnya, tidak peduli apa, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan hidup bersama dan mati bersama. Ada air mata yang samar-samar terlihat di mata Tan Yunsing, dan dia memeluk Mu Meng dengan erat, aku sudah cukup untuk mendapatkan istri seperti ini. Kita tidak akan pernah berpisah dalam hidup ini. Oke, jangan pernah berpisah. Mu Meng meratap air mata kebahagiaan, bersandar di pelukan Tan Yun, dan menolak untuk pergi untuk waktu yang lama. Keduanya duduk dan menyaksikan awan naik dan turun, mengobrol tentang geometri kehidupan. Sampai matahari terbenam. Tan Yun, jika kamu benar-benar menyukai Zhong Wu Xiao, meskipun aku tidak terlalu senang, aku akan tetap menerimanya. Mu Meng mengaku, saya membawa lautan darah dan kebencian yang dalam, dan masa depan sulit dan tidak dapat diprediksi. Jika dia mengikuti saya, dia hanya akan hidup dalam ketakutan dan ketakutan seperti Anda. Tan Yun berkata dengan tulus, aku sudah minta maaf padamu, dan tidak bisa menyesalinya lagi. Dia gadis yang baik. Nak, akan ada kebahagiaannya sendiri. Mendengar ini,
Mu Mengqi merasa bahwa suasananya sedikit tertekan, dan berkata, apa yang akan terjadi di masa depan? Lihatlah di masa depan, kita tidak akan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Oh, omong-omong, seperti apa jiwa janin Kan? Jiwa janin Hongmeng. Tan Yun berkata, lalu berkata, apakah ada slip batu giok kosong? Saya telah memilih yang paling kuat untuk Anda dari banyak latihan yang cocok untuk kultivasi Anda. Hehe, bagus. Mu Meng tersenyum dan mengeluarkan slip giok kosong dari Qian Kun Ring dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun memegang slip giok di tangannya, dan pengetahuan spiritualnya memasukinya. Dia dengan cepat meninggalkan garis tulisan tangan di slip batu giok, dan setelah itu berisi puluhan ribu kata, dia menyerahkannya kepada Mu Mengqi. Mu Menggu tidak sabar untuk melepaskan indera spiritualnya dan memasuki slip batu giok. Dalam benaknya, nama latihan, serta langkah-langkah kultivasi yang terperinci, dan tindakan pencegahan muncul. Setengah jam kemudian, Mu Mengku dengan bersemangat menyingkirkan indera spiritualnya, dan mencium pipi Tan Yun dengan ganas. Tan Yun, Nirvana Bible ini dibagi menjadi 36 volume. Phoenix, apakah lebih baik? Tentu saja. Tan Yun berkata dengan tegas, kamu memiliki jiwa janin yang mati dan jiwa janin binatang, yang sangat cocok untuk berlatih teknik ini. Kamu tidak perlu 36 nirwana, hanya nirwana ke-9 yang dapat mengalahkan Phoenix. Setelah kamu mencapai nirvana 12 kali, makhluk abadi biasa bukanlah lawanmu sama sekali. Besar. Setelah kegembiraanmu, Meng berlalu, niat membunuh yang kuat muncul di matanya yang indah. Ketika saya berhasil dalam kultivasi saya akan memotong musuh saya dan menyelamatkan ibu saya dan membalas dendam ayah saya. Ketika hari itu tiba, aku akan membiarkan Ibu Suri memimpin pernikahan untuk kita. Aku ingin menikahimu, dan suamiku akan bernyanyi dan membalas dendam denganmu. Bagus, kata Tan Yun Lang. Kemudian, Tan Yun dan Mu Meng mengobrol sepanjang malam. Keesokan harinya, dini hari. Mengca, aku akan memberimu beberapa barang bagus. Tan Yun memasang cincin di antara jari-jarinya, dan 3 mata air jiwa binatang muncul di depan Mu Mengca. Musim semi jiwa binatang terbaik. Mu Meng sangat senang. Keberuntunganmu sangat bagus. Kamu benar-benar menemukan 3 dari mereka. Aku telah berada di hutan matahari terbenam hari ini, mencari selama 8 hari. Aku hanya menemukan 2 mata air jiwa binatang tingkat tinggi dan 3 di antaranya. Nikmati mata air kematian jiwa. 3 mata air jiwa binatang ini ditemukan oleh orang-orang Wang Futong. Tan Yun memberitahu Mu Menggu tentang pembunuhan Wang Futong di istana bawah tanah dewa yang ganas. Setelah itu, cincin Qian Kun Tan Yun berkedip sering, dan sekelompok cincin Qian Kun jatuh di depan Mu Mengqi, dan menjelaskan, ini adalah musuh. Saya belum menghitungnya. Seharusnya ada mata air jiwa di dalamnya. Tugas inventaris adalah tersisa untukmu. Hihi oke. Mu Mengbau dengan senang hati menyingkirkan cincin Qian Kun. Ketika Ziyan dipromosikan ke alam jiwa janin, mungkin ada mata air jiwa yang dia butuhkan. Ya, Tan Yun berkata dengan nada meminta maaf, Meng, tahun depan, aku ingin mundur dan berlari ke dunia dengan seluruh kekuatanku, jadi aku tidak bisa menemanimu. Mu Meng berkata dengan empati, kami memiliki begitu banyak musuh, tidak peduli apakah itu sekarang atau di masa depan, kami harus berusaha untuk meningkatkan kekuatan kami. Tidak masalah. Kamu lebih banyak menemaniku di masa depan. Setelah itu, Tan Yun duduk bersila di depan batu besar, sambil melepaskan kesadaran spiritual seluas 80 li, sambil melakukan 2 hal dengan satu hati, mencapai keadaan hati seperti menghentikan air, menggunakan Hong Mengqi teknik kondensasi, dengan panik melahap energi spiritual dunia. Mu Mengqi melirik Tan Yun dengan penuh kasih, dan berjalan ke dasar batu selangkah demi selangkah, dan berlatih retret bersama Sue Ziyan. Seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi alam biksu, semakin lambat kecepatan kenaikannya. Kecepatan kultivasi Tan Yun 10 kali lebih cepat daripada orang biasa, tetapi waktu yang diperlukan untuk memahami penghalang alam dalam kegelapan mungkin tidak lebih cepat dari semua orang. Waktu itu seperti anak panah, cepat berlalu. 3 bulan kemudian, senyum terukir di sudut mulut Tan Yun, dan dia akhirnya merasakan penghalang ganda dari ranah jiwa janin. Mulailah melahap aura surga dan bumi dengan gila-gilaan, dan sprint ke tahap kedua dengan sekuat tenaga.
Tiba-tiba, kekuatan spiritual di Baizhang Lingqi dalam radiusnya terselubung di langit di atas janin spiritual kedua yang kering, seperti awan-awan emas. Segera setelah itu, jejak kekuatan spiritual emas muda terjalin, dan pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, mereka mulai meleleh menjadi tetesan cairan spiritual emas muda, menetes seperti tetesan hujan pada diameter setengah kaki pertama. Di antara dua rahim spiritual. Kecepatan transformasi spiritualnya 10 kali lipat dari orang biasa, bahkan jika orang biasa meminum pil jiwa ban terbaik, kecepatannya tidak secepat dia. 10 hari kemudian, ketika mulut kedua cairan spiritual dalam janin spiritual dikumpulkan, cairkan janin. Setelah Tan Yun berpikir, segera, cairan spiritual dalam janin spiritual, seolah-olah telah memberi kehidupan padanya, mulai berputar perlahan. Selama rotasi, itu secara bertahap mengembun menjadi bentuk manusia cair yang duduk bersila, memancarkan sentuhan cahaya keemasan. Kemudian, humanoid cair mulai memadat perlahan. 2 hari kemudian, itu benar-benar menjadi jiwa janin yang persis sama dengan Tan Yun. Bersila di janin spiritual kedua yang kering, tidak bergerak, seperti batu. Pada saat ini, janin jiwa kedua tiba-tiba runtuh seperti sumur kering, dan janin jiwa kedua tiba-tiba membuka matanya. Matanya sedalam kolam, dan 2 mata kacau meledak. Setelah beberapa saat, mata membentuk keadaan luar biasa, mengungkapkan kekuatan menakjubkan mereka. Pada saat ini, jiwa janin Hongmeng kedua, duduk berdampingan dengan jiwa janin pertama, menutup matanya. Tidak bergerak seperti gunung. Itu berarti Tan Yun membutuhkan waktu 102 hari untuk berhasil memasuki tahap kedua dari ranah jiwa janin. Dia tidak segera memasuki meditasi untuk mengolah tubuh Tuan Hongmeng, tetapi sekali lagi menelan energi spiritual langit dan bumi untuk mundur. Waktu terus mengalir, dan dalam sekejap mata, April telah berlalu. Tan Yun merasakan penghalang rangkap 3 dari keadaan jiwa janin dalam kegelapan. Tiba-tiba, saya melihat aura langit dan bumi yang seperti kabut di atas hutan terluar matahari terbenam, mengembun menjadi pusaran aura hingga 200 meter, mengalir deras ke alis Tan Yun. 10 hari kemudian, di mulut ketiga Tan Yun, cairan spiritus bersinar keemasan dan menetes, dan spirit mulai mencairkan ban. 2 hari kemudian, jiwa janin Hongmeng ketiga, bersila di kolam Tan Yunling. Itu berarti Tan Yun telah menghabiskan total 234 hari sejak retret, dari tahap pertama keadaan jiwa janin hingga tahap ketiga. Tan Yun tidak terus memukul dunia. Dia menghitung, 322 hari telah berlalu sejak persidangan dimulai, dan hanya tersisa 1 tahun 2,5 bulan sebelum pembukaan Mustard Space Time Tower. Sesegera mungkin, saya harus menyelesaikan pelatihan awal tahap kedua tubuh Tyrant Hongmeng, meninggalkan area percobaan, dan mencari tulang naga dan naga ajaib di Meteor Canyon yang luas. Cari tahu apakah para dewa, penghancuran benua hukuman surgawi di alam bawah 3 kali terkait dengan dirimu sendiri. Adapun musuh Linghu Cangkong dan Murongkun, Tan Yun tidak ingin membunuh mereka. Tan Yun sombong, bahkan jika mereka berdua telah memurnikan mata air sebelum menara waktu dan ruang biji sesawi dibuka, ketika menara dibuka, paling-paling hanya akan menjadi 4 kali lipat dari keadaan jiwa janin. Membunuh mereka semudah mendapatkan sesuatu dari tas. Tan Yun yakin bahwa ketika dia menyelesaikan pelatihan awal tahap kedua dari tubuh Tuan Hongmeng, menghadapi kultivator 4 kali lipat dari alam jiwa janin, tidak peduli apa bakat lawan, dia akan menghancurkan lawan seperti anjing. Setelah berpikir sebentar, Tan Yun membuka matanya dan menatap Mu Meng, yang masih berlatih setelah dia dipromosikan ke tahap kedua dari ranah jiwa janin. Dia berbisik pelan, "Meng, selanjutnya, aku ingin mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Kamu harus melindungiku, tidak ada yang boleh mengganggu." Oke. Mu Meng mengambil langkah, menyusutkan tanahnya menjadi 1 inci, membentang sejauh 40 kaki, muncul di samping Tan Yun, tersenyum, "Denganku, tidak ada yang berani mengganggumu, kamu dapat yakin." Tan Yun mengangguk dan berkata sambil berpikir, "Selanjutnya, metode kultivasi saya akan sedikit menakutkan. Saya akan memberi tahu Anda sebelumnya, Anda tidak perlu khawatir." "Ya." Mu Mengyan tersenyum, tidak setuju, seberapa menakutkan itu. Ini sebuah misteri. Tan Yun tidak menjelaskan, dia segera memasuki meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di kolam spiritual.
Dia seperti penguasa dunia Hongmeng ini, melangkah ke dalam kehampaan, dan dalam pikirannya, 20 helai cairan surgawi Hongmeng tiba-tiba naik ke udara dari permukaan cairan yang digerakkan oleh lautan di bawah, perlahan-lahan berputar di sekitar Tan Yun, seperti naga, menari. Momentumnya menakutkan. 20 helai Hongmeng Divine Liquid, berputar dan berubah menjadi jejak cairan, mengebor ke tengah alis Tan Yun di udara, mengikuti leher dan dibagi menjadi 4 helai. 2 dari mereka dituangkan ke dalam pelukan Tan Yun. 2 lembah lainnya melewati kaki dan mencapai kaki. Apa? Suara menyakitkan yang tak terkendali datang dari tenggorokan Tan Yun. Fitur wajahnya bengkok seperti hantu, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ini. Mu Meng menatap Tan Yun, menutupi bibirnya yang merah terang, tidak membiarkan dirinya menangis. Di matanya yang sedih, lengan Tan Yun berdeguk dengan darah, potongan daging dan darah yang hancur mulai jatuh dari mangkuk kedua tangan dan menyebar ke lengan. Setelah beberapa napas, 2 lengan jubah Tan Yun kosong, embusan angin bertiup, dan lengan jubah terbang, memperlihatkan tulang tebal. Pada saat yang sama, Mu Meng hanya bisa melihat sepatu bot Tan Yun, yang jatuh dengan sendirinya, dan kaki serta tulang kaki Tan Yun menghilang di hadapannya. Meskipun dia percaya apa yang dikatakan Tan Yun, ini hanya situasi normal ketika dia melatih tubuh dominan Hongmeng, tetapi melihat penampilan Tan Yun yang sangat tragis, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Jangan menangis dalam mimpi. Senyum muncul di pipi mengerikan Tan Yun, dan dia tersenyum meyakinkan pada Mu Meng. Setelah 20 hari, aku akan pulih. Yah, aku tidak menangis, kamu berlatih ketenangan pikiran, aku akan berjalan ke sana. Mu Meng tersenyum dan tidak tahan melihat Tan Yun lagi, berbalik dan berjalan pergi untuk melindungi hukum Tan Yun. Saat 2 tulang pergelangan tangan Tan Yun hancur seperti keramik di bahunya, tangannya jatuh ke tanah. Tidak lama kemudian, Tan Yun kehilangan tangannya. Segera setelah itu, di bawah penempaan cairan ilahi Hongmeng, Tan Yun perlahan meregenerasi tulang lengan di lengan kedua bahu yang patah dengan kecepatan yang tak terlihat. Tulang kakinya juga mulai beregenerasi. Dalam proses kelahiran kembali, rasa sakit menjadi lebih dan lebih, Tan Yun mengertakkan gigi, berkeringat. Tan Yun menghabiskan 10 hari dalam rasa sakit dan penderitaan yang tak tertahankan ini. Pada saat ini, tulang kaki dan lengannya telah dibentuk kembali. Tulang-tulang itu bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan mereka sangat indah saat matahari terbenam, membuat tatapan Mu Meng tidak lagi bisa menjauh. Dalam tatapan magisnya, tulang kaki dan lengan Tan Yun, tulang menghasilkan darah, darah menghasilkan daging. 7 hari kemudian, kaki dan lengan Tan Yun dibentuk kembali. Bangun. Tan Yun duduk bersila, lengan terentang, kesadaran spiritual menyelimuti kedua tangan yang terputus di tanah. Segera, tangan yang terputus itu terbang dari tanah dan melayang di 2 pergelangan tangan yang patah masing-masing, tulang ke tulang dan daging ke daging, dan mulai perlahan sembuh. Setelah 3 hari, tangan Tan Yun yang terputus telah terhubung, dan tidak ada bekas luka di tangannya. Itu berarti bahwa Tan Yun telah menyelesaikan pelatihan awal tahap kedua dari tubuh Tuan Hongmeng, memiliki kekuatan yang kuat untuk mengobrak-abrik senjata roh tingkat rendah dengan tangan kosong. Tiba-tiba, Tan Yun membuka matanya, merasakan kekuatan ledakan di tubuhnya, dan ekspresi kegembiraan yang mendalam memenuhi matanya. Rambut Tan Yun bergerak tanpa angin, dan kesadaran spiritualnya seperti gelombang tak terlihat, meluas ke sekeliling dengan kecepatan tinggi. Saat bernapas, jangkauan terselubung terlampaui, dan setelah radius 80 mil dari ranah jiwa janin saat pertama kali berat, ia terus meluas seperti kilat. 100 li, 130 li, tidak berhenti sampai radius 150 li. Saat Tan Yun memasuki tahap ketiga dari ranah jiwa janin, dan tahap pertama dari tahap kedua dari tubuh Tuan Hongmeng telah selesai, jiwanya sekarang sekuat tahap ke-6 dari ranah jiwa janin. Itu benar, 6 kali lipat. Itu berarti dia dapat dengan mudah mengendalikan para biksu di bawah tingkat ke-6 alam jiwa janin dan membunuh mereka. Ketika saya pergi ke kota relik di masa depan dan menyelesaikan kultivasi saya di menara ruang dan waktu biji mustard selama sebulan, kekuatan saya pasti akan meningkat. Bahkan jika saya menghadapi sekte dalam yang kuat, saya tidak takut. Tan Yun diam-diam berkata di sini, wajahnya penuh dengan kegembiraan yang terbukti dengan sendirinya. Tan Yun, di mana kamu sekarang? Mu Meng bertanya dengan rasa ingin tahu setelah
Mengetahui bahwa dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Tan Yun. 3 alam. Tan Yun tersenyum dan memeluk pinggang Willow Mu Mengki. Kecepatan kultivasimu sangat cepat. Mata indah Mu Meng mengalir, matanya mengagumi. Jika Anda ingin saya melihat, kualifikasi Anda tidak lagi dapat digambarkan sebagai penjahat. Menghadapi pujian dari kekasih, Tan Yun menerimanya dengan senang hati dan bertanya, Ziyan masih mundur. Ya, Mu Meng berkata dengan gembira, dia juga kualifikasi terbaik, dan dia memiliki 5 jiwa janin emas, kayu, air, api, dan tanah. Tidak buruk, bagus, menjanjikan. Tan Yun memuji dengan tulus. Tan Yun, itu. Mu Meng mengerang, apakah Anda memiliki latihan yang cocok untuknya? Jika demikian, dapatkah Anda memberinya satu? Jangan khawatir, ada beberapa latihan. Ziyan adalah saudara perempuan dan temanku yang baik. Aku tentu saja tidak pelit. Tan Yunyu berkata dengan tulus, ini hanya identitas saya. Saya tidak ingin siapapun memberitahu siapapun kecuali Anda tahu. Yah, jangan khawatir, aku akan bungkam. Mu Meng menyeringai seperti bunga, tersenyum, membalikkan tangannya dan memberikan slip giok kosong ke Tan Yun. Tan Yun memahaminya, mengambil slip giok, dan sesaat ketika pengetahuan spiritual memasuki slip giok, dia memberikan slip giok kepada Mu Mengki, dan menasihati, ini adalah seni pedang ilahi 5 jiwa. Saya menulis hukum, metode kultivasi, dan langkah-langkah terperinci di atasnya. Anda menyuruhnya untuk tidak membagikannya. Setelah Anda menyimpannya di dalam hati Anda, hancurkan slip batu giok itu. Yah, aku mengerti. Mu Meng dengan senang hati mengumpulkan slip giok. Meng, aku akan pergi sebentar. Tan Yun berkata, jika saya tidak kembali setengah bulan sebelum pembukaan Menara Dewa Ruang dan waktu mustard, Anda dan Ziyan akan menunggu saya di kota reruntuhan. Oke, Mu Meng tampak khawatir, kemana kamu pergi, mengapa begitu lama? Untuk mencegah Mu Meng khawatir, Tan Yun tidak memberitahunya tentang meninggalkan area percobaan. Sebaliknya, dia menyuruh Mu Meng untuk menemukan beberapa harta alam. Setelah mendengarkan, Mu Meng menyiapkan jubah hijau untuk Tan Yun, dan berkata, meskipun dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada yang menjadi lawanmu di area uji coba, tetapi bagaimanapun juga ada monster tier 2, kamu harus lebih berhati-hati. Petik 2. Jangan khawatir, aku akan melakukannya, kamu dan Ziyan juga berhati-hati. Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium kening Mu Meng, sentuhan kelembutan muncul di wajahnya yang tampan. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan pedang terbang senjata roh tingkat rendah, dan pedang kekaisaran melesat ke langit, terbang menuju kedalaman hutan matahari terbenam. Langkah Dewa Hongmeng. Wow, Tan Yun melintas dari pedang terbang. Dalam sekejap, dia muncul di kehampaan 100 kaki jauhnya. Di antara isyaratnya, pedang terbang itu mengambil kakinya dengan suara siulan, dan kemudian terbang menuju kedalaman hutan. Dengan peningkatan kekuatan yang luar biasa, Tan Yun sekarang sepenuhnya menampilkan langkah Dewa Hongmeng, dan dengan setiap kilatan, dia dapat melintasi jarak ratusan meter. Dia sangat puas dengan kecepatan ini. Sebelum persidangan meteorite Kenyan dimulai, Tan Yun memilih untuk membiarkan Mu Mengya, Sue Ziyan, dan dirinya sendiri berdamai di hutan matahari terbenam karena kedalaman hutan matahari terbenam adalah tepi gedung pencakar langit besar yang menyelimuti area percobaan. Selama Anda mencapai kedalaman hutan matahari terbenam, Anda dapat meninggalkan gedung pencakar langit dan mencari tulang belulang naga dan naga ajaib di ngarai meteorit yang luas. Dengan peningkatan ranah Tan Yun, kecepatan penerbangan Royal Sword-nya kini telah berubah dari 30.000 mil sehari menjadi 80.000 li yang menakutkan. Kecepatan terbang lebih cepat daripada biksu 6 kali lipat di alam jiwa janin. 3 hari kemudian, sinar cian meluncur melintasi kedalaman hutan matahari terbenam, dan akhirnya melayang di depan penghalang-penghalang busur besar, berubah menjadi Tan Yun menginjak pedang terbang, penghalang melengkung setebal 3 kaki, dan seluruh tubuh berwarna kebiruan, seperti gelombang air yang berkilauan. Jika Anda melihat ke bawah ke langit ratusan ribu mil, Anda akan menemukan gedung pencakar langit besar, seperti mangkuk biru raksasa, di bawah area percobaan. Melihat penghalang arai besar di dekat, Tan Yun membalik tangan kanannya dan token identitas muncul entah dari mana, memegang token identitas yang tercetak di penghalang. Tiba-tiba, penghalang itu seperti riak air, berubah menjadi celah setinggi 10 kaki, seperti membuka pintu penghalang ke dunia luar.
Ketika pedang Tan Yun terbang keluar, penghalang-penghalang tertutup lagi dengan mulus. Melihat awan dan kabut, pegunungan yang luas dan tak terbatas, gelombang aura prasejarah dan kuno menghantam Anda. Setiap gunung memuncak langsung ke awan, mencapai ketinggian jutaan kaki. Pegunungan tak berujung di depan Tan Yun hanyalah getaran laut di meteorit Canyon. Luasnya ngarai meteorit tidak lagi diketahui. Ngarai meteorit hanyalah bagian dari pegunungan Tianpu. Dapat dilihat bahwa pegunungan Tianpu layak menjadi pegunungan paling misterius dan besar di benua Tianpu. Tan Yun dengan jelas ingat bahwa tetua agung dari sekte luar telah mengatakan sebelum persidangan bahwa ada monster tingkat 3 sebanyak anjing di luar area percobaan. Untuk mencegah monster kuat selain monster terbang menyerang, dia segera menginjak pedang terbang, berburu dengan jubah biru, dan naik ke langit setinggi 25.000 kaki. 25.000 kaki setara dengan ketinggian 150 mil, dan itu juga merupakan jangkauan pelepasan tertinggi dari kesadaran spiritual Tan Yun. Dia melepaskan kesadaran spiritual 6 kali lipat yang sebanding dengan alam jiwa janin, melampiaskan ke bawah, dan menyelimuti pegunungan 150 mil di bawah, dan mulai terbang jauh ke timur dengan pedang. Tan Yun hanya memiliki 3 batu roh kelas atas, kecuali jika dia menghadapi situasi yang tidak terduga, dia pasti tidak akan mengendalikan perahu roh senjata roh kelas atas. Saat mencari area di bawah, Tan Yun juga mencari atribut api dan es. Ketika dia terbang kurang dari 10.000 mil, dia tiba-tiba mengangkat alisnya, dan kesadaran spiritual menemukan bahwa di belakangnya ada raksasa hitam, mengepakkan sayapnya dan berlari ke arahnya. Tan Yun mencibir, masih menerbangkan pedangnya tanpa tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, kekosongan terombang-ambing, udara meledak, dan seberkas cahaya hitam besar melintas di langit dan muncul di belakang Tan Yun, berubah menjadi elang raksasa hitam berukuran sekitar 100 meter. Yingtong membenci manusia di depannya, dan cakar elang yang tajam seperti sabit merobek ke arah Tan Yun dengan momentum guntur. Cakar elang berukuran 3 kaki cukup untuk menutupi Tan Yun dengan mudah. Binatang berbulu datar dari tahap kedua kelahiran, berani menembakku. Tan Yun menginjak pedang terbang, tiba-tiba berbalik, dan berkata dengan dingin, matilah. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun memutar cakarnya ke tangannya, dan cakar elang mendekat. Tan Yun memasukkan 10 jari dengan darah merah ke dalam cakar elang, memegang tulang di cakar elang dengan kedua tangan, klik. Dia merobek cakar elang setinggi 3 kaki itu. Hujan darah memercik ke dalam kehampaan, dan Raja Wali Iblis yang kehilangan cakar kirinya mengeluarkan teriakan yang bergema di langit. Ada ketakutan yang mendalam pada pupil raksasa itu, dan dia berbalik dan ingin melarikan diri. Karena kamu di sini, maka jangan pergi. Tan Yun membunuh, menginjak pedang terbang, kecepatannya meningkat tajam, dan langit muncul di atas kepala elang iblis, dan kaki kanannya menginjak tanpa usaha ekstra. Tan Yun cukup kuat untuk menghancurkan senjata roh tingkat rendah. Ledakan. Tiba-tiba, kepala elang seperti rumah terkoyak, darah merah bercampur dengan campuran putih memercik, pil iblis hitam seukuran kepalan terbang keluar dari kepala yang retak. Saat Tan Yun menggunakan foto udara untuk memasukkan pil iblis ke dalam cincin semesta, wajahnya tiba-tiba berubah, dan ekspresi ngeri muncul di pupilnya. Ah, manusia sialan, kamu benar-benar membunuh bayiku. Aku akan mencabik-cabikmu. Suara serak jatuh dari langit. Gungun Yinbo ingin menembus gendang telinga Tan Yun. Dalam kehampaan di atas kepala Tan Yun, seekor Raja Wali Iblis dengan ukuran ratusan kaki, mengucapkan kata-kata, menutup sayapnya, dan berputar-putar di sekitar tubuhnya dengan ember tebal guntur dan kilat hitam, seperti gunung hitam yang jatuh dari langit, jatuh, menuju Tan Yun. Kecepatannya luar biasa. Sebelum dia mendekati Tan Yun merasakan aura kuat yang tak terjangkau yang melonjak dari atas kepalanya. Rumput. Binatang iblis tingkat 4, elang iblis Lei Bing. Hati Tan Yun bergetar, lengan kanannya tiba-tiba melambai, dan di antara jari-jarinya, sebuah alam semesta yang berkilauan, sebuah perahu roh kecil seperti perahu melayang di depannya. Seluruh tubuh perahu roh sangat jernih, dan dinding perahu yang hampir transparan dapat meningkatkan privasinya dalam kehampaan dan tidak akan mudah ditemukan oleh musuh. Ini adalah senjata spiritual pamungkas Lingzu. Pada saat yang sama, ada ruang pelatihan di dalam perahu roh. Terlepas dari penampilan, kekakuan, dan kenyamanan,
Itu jauh melampaui perahu roh terbaik yang pernah dikendarai Tan Yun. Wow, Tan Yun Yujian menggambar busur di kehampaan dan buru-buru melarikan diri ke ruang pelatihan perahu spiritual. Ruang itu sering bergetar, dan saat elang iblis es guntur hendak jatuh di atas perahu roh, sayapnya tiba-tiba terbentang, menutupi langit dan matahari. Tiba-tiba menjulurkan cakar raksasanya, dan meraih perahu roh secara vertikal. Pada saat kritis ini, Tan Yun di ruang pelatihan, di antara cincin semesta yang bersinar, sebuah batu roh kelas atas ditembakkan ke dalam alur yang mengaktifkan perahu roh. Tiba-tiba, perahu roh seperti perahu kecil yang asli meroket hingga 300 meter, dan kemudian ruang-ruang pelatihan tempat Tan Yun berada juga diperluas hingga 100 meter. Pada saat yang sama, bagian atas ruang pelatihan terbuka ditutup. Pupil mata Tan Yun sedikit menyusut. Melalui dinding perahu yang transparan, dia melihat cakar raksasa yang digulung oleh guntur dan kilat menabrak dinding perahu. Cakar elang iblis Lei Bing meninggalkan beberapa goresan mengejutkan di perahu roh. Perahu roh sepanjang 300 meter tidak dapat menahan kekuatan besar, dan jatuh ke dasar saat berguling. Rumput, ini bahaya. Tan Yun mengutuk, dan segera melepaskan indera spiritualnya untuk mengendalikan perahu roh, dan setelah perahu roh dipulihkan ke stabilitas, dia berlari menuju langit timur. Wow, dalam sekejap mata, perahu roh muncul 3 mil jauhnya, berjalan dengan kecepatan 150.000 mil sehari, bolak-balik di antara puncak gunung kuno yang sepi yang menutupi langit dengan kecepatan konstan. Ini sudah menjadi kapal roh terbaik, kecepatan tercepat yang terinspirasi oleh batu roh terbaik. Manusia yang rendah hati, kamu membunuh anakku, dimanapun kamu melarikan diri, aku akan menangkapmu. The Thunder Ice Demon Eagle, 3 mil di belakang perahu roh, meraung lagi dan lagi, tiba-tiba, tubuhnya meningkat tajam, dan akhirnya tubuhnya menjadi raksasa 1 kilometer, dengan sayapnya menyebar, mencapai diameter 3 mil yang menakutkan. Itu mengepakkan sayapnya dan mengejar perahu roh. Tiba-tiba, aliran es dan dingin menyembur dari sayap elang iblis Lei Bing, dan setelah itu, kerucut es sepanjang 30 kaki melesat keluar dari sayapnya. Kerucut es yang tak berujung dengan terang-terangan melewati kekosongan, membuat kekosongan penuh, dan retakan padat di ruang gelap membombardir perahu roh. Boom-boom. Kekerasan senjata roh terbaik benar-benar luar biasa, meskipun perahu roh berdengung dan bergetar karena pemboman, masih belum ada tanda-tanda kerusakan. Di ruang pelatihan, Tan Yun menstabilkan pikirannya, dengan cepat menstabilkan bahtera dan melarikan diri. Manusia sialan, hentikan aku, aku akan memakanmu. Raungan elang iblis dari Lei Bing bergema di kelompok gunung yang agung untuk waktu yang lama, di bawah penerbangan penuhnya. Ia selalu menjaga jarak 3 mil dari perahu roh. Jelas manusia yang rendah hati ada di depan mereka. Tetapi mereka tidak bisa mengejar untuk sementara waktu. Lei Bing Demon Eagle benar-benar marah.